saya punya pengalaman mengecewakan sih gitu. Enggak ya? Enggak lucu ya? Nggak lucu. Gue kira gue bisa. Ternyata butuh 3 segmen buat lucu. Halo semuanya, selamat datang di podcast Main ke At Amerika. Balik lagi sama gue Aldi Rashid, e-guide di At Amerika. Dan hari ini akan jadi podcaster untuk episode pertama Main ke At Amerika. Dan bintang tamu kita untuk hari ini, beri tepuk tangan buat Kak Rian Adriandi. Halo Ali, apa kabar? Thank you Kak Rian. Thank you, Gimana kabarnya Kak? Senang. Kok senang sih? Kabar sehat ya? Perasaan Sehat. senang, bener nggak? Tapi kalau ditanya kabar jawabnya senang boleh juga kan? Boleh juga. Coba ulang lagi. Karian gimana kabarnya? Senang. Oke, Karian, thank you udah main ke At Amerika. Jadi bintang tamu kita yang paling pertama nih. Paling pertama, Paling mudah-mudahan pertama. bukan yang terakhir ya. Yes, dan tentunya ini adalah episode kita yang paling pertama. Kayak gue bilang tadi, mungkin untuk mengawali episode ini, gue pengen minta Karian nih, perkenalin dirinya lagi untuk audiens kita yang kita sebut dengan nama Sobat Amerika. Sobat Amerika. Halo Sobat Amerika, gue Rian Adriandi. Gue adalah sutradara dan penulis dari film animasi Jumbo. Mungkin ada yang kenal gue juga dari stand up comedy sebagai komika dan pernah jadi aktor di web series Malam Minggu Miko. Benar. Karian sebenarnya mungkin lebih tepat gue bilang welcome back ke At Amerika. Iya. Kenapa welcome back? Karena fun fact-nya Sobat Amerika, Karian ini sudah beberapa kali jadi speaker di sini. Betul, dan pernah jadi moderator di tahun 2014. Yes. Waktu itu ada Wes Anderson Film Festival di sini. Kemudian tahun 2021 online sih Online. sama teman-teman At Amerika juga ngobrolin soal perkembangan IP. Yes. Tapi tadi pas lu ajak ke sini tur gue ngeliat ada banyak perubahan ya yang bikin lebih nyaman ya. Yes. Kayak ada tempat nobar, main bareng, main game. Yes, kita punya layar yang TV-nya tadi lu bilang ada 9. Iya, ada 9. Buat visitor kita, Sobat Amerika bisa main ke sini. Dan tadi kita Sebenarnya- udah keliling-keliling juga ya Karian. Iya, sebenarnya main game bola gitu 1 cukup loh, 8 boleh lah buat gua. Nah, dan bisa juga mungkin screening jumbo di situ ya. Oh, Bisa iya, juga bener kita juga. bikin ya. Tapi ntar karakternya kepotong-potong garis gitu. Sama ada library. Yes, tadi kita juga nunjukin mini library. Sebenarnya itu baru kita launching juga, salah satu program baru kita. Oh, Kita oke, kerjasama oke, sama oke, yang namanya Book Hive Karian. Oh, Book gitu. Hive, tahu. Dan mungkin ngobrol lebih lanjut lagi tentang experience lu sebagai speaker di At Amerika itu kira-kira gimana sih Kak perbedaannya dulu sama sekarang yang lu rasain? Ya sekarang gue udah lama kan ke sini ya, dan ya itu tadi sekarang gue ngerasa kayak lebih nyaman. Tapi kalau ngerasa welcome udah jelas dari dulu ya. Yes. Pas datang tuh ya selalu nyaman tempatnya, dan ini kan emang kayak, koreksi gue kalau salah ya, dia kan tempat cultural Yep. Amerika ya. Jadi ada exhibition area, ini exhibition area kan? Exhibition area, Ya, ya, exhibition ya. area. Dulu waktu pertama kesini gue inget ada simulasi Air Force One. Air Force One di sini ya. Iya gitu. Nah terus abis itu ya mimpinya nggak pernah tercapai ya sama gue. Gue nggak pernah nyetir Air Force One, tapi gue pernah merasakan gitu. Tapi di setidaknya sini. pernah ngerasain. Pernah Dan juga ngerasain. mungkin fun fact-nya buat Sobat Amerika yang belum pernah ke sini, kita juga pernah naruh Google Earth di sini, di layar Iya besar itu. Google Earth ya. Benar. Yes, Jadi tapi kalau sekarang- macam-macam sama gue tahu rumah lu di mana. Nah itu dia. Dan juga sekarang karena udah pergeseran zaman, kita ganti di situ jadi game Kak. Jadi karena anak-anak zaman sekarang suka main I see. Xbox, jadi kita taruh di situ. Karena anak zaman I see. sekarang suka mainnya Roblox gitu Iya ya. benar. Di segmen ini tentunya akan jadi lebih spesial karena kita sudah nyiapin Apa? snack nih buat Karian. Snack? Jadi kita akan ngobrol sambil makan snack. Oke, snack ya Gitu. bukan snake ya. Yes, Oke. bukan. Kita akan makan snack, langsung aja kita cobain makanannya. Oh. Oke. Ada tangan tanpa tubuh gini ya yang masuk. Dan tangan yang membawa snack untuk Oke. kita. Wah, gue tahu ini. Nah, Gue tahu ini. Gue nggak tahu generasi sekarang. Sobat Amerika. Sobat Amerika. Sobat Amerika tahu nggak ini apa? Tahu nggak ini snack apa teman-teman? Tahu nggak? Oh, kayak acara lenong ada yang nyaut ya. Gue kira berdua doang kita. Apa namanya? Tahu nggak? Bukan. Bukan. French fries 2000. French fries 2000. French fries 2000. Ada cocolan saus tomatnya. Yes. Dan ini Kalau adalah Cheetos. Cheetos. Ini adalah Cheetos. Yes, kalau dari dua snack ini kira-kira ada yang lu paling suka nggak sih Kak? Kayak antara dua ini? Gue jujur boleh makan Cheetos ya. Gue Saya mau makan juga nih ya. gue tuh waktu kecil, dan ini true story ya. Gue pernah dimarahin sama ibu gue gara-gara gue sempat ada fase di mana hobi gue adalah makan Cheetos pakai nasi. Jadi tolong Sobat Amerika jangan ditiru. Jangan ditiru. Ya, ada banyak alternatif lain seperti orek tempe atau banyak ya. Jangan Cheetos gitu. Gara-gara karena menurut gue nih snack yang waktu diiklanin tuh keren karena maskotnya ada citah. Citah pakai kacamata hitam kan. Yes. Gue lupa lagi namanya. Pokoknya ada tuh keren banget, dia buntutnya panjang terus selalu cool gitu. Jadi gue
Dulu selalu merasa cool makan ini. Dan biasanya dulu kalau di Indonesia tuh mereka selalu punya kayak Kok ini agak rasa agak spicy ya? enggak, ya, tapi ada rasa iya, jalapeno. Yes. Jalapeno tau nggak? Jalapeno. Cabe apa? cabe apa? Cabe Meksiko. Cabe Meksiko ya? Bacanya bukan jalapeno ya, jalapeno. Yes, jalapeno. Dan kalian kalau misalnya dulu di Indonesia kan mereka biasanya kayak dalamnya ada kayak main-mainannya gitu ya. Jadi kalau misalnya lu beli Cheetos atau snack gitu bisa dibawa pulang gitu. Lo ada kenangan kayak gitu nggak sih Kak? Kalau misalnya dulu? Ada dulu gue ngoleksi kok, ada dari snack itu kan dulu ada yang kayak mainan kepingan Yang kayak Tazos. kepingan Tazos yang bisa dikoleksi gitu ya. Gue pernah nggak sengaja bawa itu ke sekolah, terus kan tuh jadi kalau ada 2 keping gini, terus di gini bisa jadi kayak ketapel gitu kan. Yes. Gue pernah gini terus kena mata kepala sekolah gue. Tapi abis itu Jangan dimarahin. ditiru teman-teman. Tapi abis itu dimarahin nggak? Dimarahin. Nah, dia cuma teriak Rian gitu doang. Yes. Dan kalau yang ini Gue kan, cobain ini ya. boleh, ini French fries 2000 ya. Kalau misalnya dari bentuknya ini sebenarnya agak mirip sama snack yang dimakan sama salah satu karakter. Baru gue ngomong. Sama salah satu karakter di film Jumbo. Siapa? Nurman. Yoi. Oke. Emang inspirasinya dari sini. Tapi bener inspirasinya dari snack ini ya? Dari sini. Itu bisa diceritain nggak Kak gimana tuh awalnya? Karena film Jumbo itu kan ketika gue bikin, gue tuh pengen bikin sesuatu yang satu menghilangkan asumsi bahwa film animasi buat anak-anak doang. Yes. Jadi gue pengen orang dewasa pas masuk tuh juga menemukan sesuatu di situ. Dan salah satu perasaan yang ternyata gue temuin dari banyak orang dewasa seumur gue adalah mereka tuh rindu masa kecil. Yes. Menurut mereka jadi dewasa tuh capek, lelah gitu. Mereka merindukan masa-masa ketika semuanya lebih sederhana, main sama teman dan segala macam. Sehingga gue berkaca sama generasi gue sendiri, gue kan milenial. Yes. Jadi era 2000 awal tuh dimana belum terlalu banyak gadget, masih main di luar. Itu yang jadi setting tahunnya cerita Jumbo gitu. Baru pas kita riset apa sih snack yang pada saat itu dan banyak dimakan. Satu banyak dimakan, ngetren. Dan pas karena gue bilang tahun 2000, kepikiran French fries 2000 gitu. Yes. Jadi biar penanda zaman aja di ceritanya juga. Yes. Sebenarnya ketika kita nonton Jumbo, yang pertama kali dirasain sama orang adalah betapa relatable-nya film ini gitu. Kira-kira ada nggak sih kalau misalnya secara spesifik piece of your childhood yang benar-benar jadi inspirasi dari Jumbo? Gitu? Ada perasaan main di luar sama teman-teman. Dan gue tuh tipe orang yang cukup bisa mengingat ucapan orang. Jadi sebenarnya teman-temannya Jumbo tuh dialog-dialognya tuh beneran dari dialog anak-anak pada saat itu yang gue masih ingat gitu. Waktu itu dia ngomongnya bukan dongeng mulu tapi Lion King mulu, karena gue ceritain Lion King mulu gitu karena gue suka banget sama film itu gitu. Terus kamu pulang aja di sana, cuci kaki, cuci tangan, itu pernah ledekan beneran. Itu ada exactly ledekan yang pernah gitu. pada zamannya ya? Betul, terus ya kedekatan gue sama nenek gue gitu sih. Banyak sih yang dari masa kecil, cuman waktu kecil gue nggak pernah berteman sama hantu sih, jadi itu enggak ya gitu. Dan selanjutnya kalian ngomongin tentang karir sebagai filmmaker, tapi sebelumnya pasti tentunya lo juga pernah jadi stand up comedian. Yes, kira-kira gimana nih Kak waktu jadi stand up comedian? Waktu stand up comedian tuh sebenarnya nggak direncanakan ya, jadi kesempatannya datang gitu, karena memang sebenarnya sih gue terpapar sama stand up comedy tuh juga pas kecil. Jadi waktu kecil tuh gue punya saudara yang kuliah di luar negeri. Kalau pulang tuh beberapa kali dia bawa DVD. Dan pernah DVD yang gue tonton ada 2 komedian Amerika, Ellen DeGeneres sama Chris Rock. Jadi gue tahu bentuk stand up tuh seperti apa gitu. Tapi baru sampai tahun 2011 gitu ketika di sosial media gue suka bercanda gitu. Kemudian baru muncul tawaran untuk ikutan audisi stand up comedy di TV, barulah gue ikut. Nah di sana baru tertarik karena ternyata stand up tuh ternyata performance art. Dia ada ilmu menulisnya, ada ilmu public speakingnya, dan yang ternyata gue nggak sangka dia membantu gue menjadi seorang filmmaker. Karena walaupun outputnya yang satu adalah jokes dan performance, yang satu adalah film, tapi prosesnya tuh sama sebenarnya. Kayak lo punya gagasan yang nggak ada bentuknya, terus gimana caranya lo menstrukturkan itu jadi sebuah bentuk yang orang bisa ikutin. Yes. Jadi kalau gue kepikiran mungkin dari bagaimana cara lo nulis beat, itu ditranslate gimana cara lo membuat sebuah skrip film. Betul, gitu. Betul. Karena membuat sebuah film juga kan di akhir kita punya tujuan ketika lampu bioskop nyala, apa sih yang kita pengen penonton rasain? Itu punchline-nya sebenarnya kan. Nah, gimana caranya kita nge-build sesuatu, kita set up, kita dari premis, dari cerita yang bikin orang mau ngikutin gitu loh sampai akhir. Ini sih kepake banget ilmu penulisannya. Kepake banget ya.
ada snack lagi. Tentunya akan disiapkan oleh tim At America nih. Yang Jadi tadi langsung hilang, saja. Yang tadi hilang, ya? bukan dihabiskan. Udah Ini diangkat klarifikasi ya? dulu ya. Tapi berganti dengan yang baru. Nah, Oh, Reese's. ada Reese's Peanut Butter Cup. Peanut Butter Cup. Ini apa? Dan ini Ini Reese's. Indonesia nih. Ini Iya nih. Ini nih Chocolate jadul, beans. jadul nih. ini Indonesian ya. Iya, dulu gue waktu kecil makan ini sampai habis itu gini. Kayak sekarang nggak muat di muka gue Nggak muat ya. ya? Tapi dulu kayak pengen jadi Robin apa Zorro gitu. Gini. Buat jadi topengnya ya. Kalau Dan ini Reese's nih kayaknya tadi ini. ini enak banget. Tahu nggak lu rasanya? Belum pernah nyoba sih, Dalamnya jujur. selai kacang. Boleh kita coba aja kalian langsung. Boleh ketagihan lu. Ketagihan coba ya. Enak banget ini. Kita coba bareng ya. Lu tahu film E.T. nggak? Itu tahu dong. Steven Steven Spielberg. Kan ini yang dipakai buat ngelur tuh apa ya? Buat menarik Menarik perhatian E.T. Iya, pakai Reese's Peanut Butter Cup. Wow. Ini luarnya coklat, Dalamnya selai kacang yang dipadetin gitu. dipadetin. Tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas tentang karir lu sebagai stand up comedian. Dan mungkin gue pengen tanya gimana sih yang paling berkesan di era ini waktu lo jadi komika tuh kayak gimana sih? Gue tuh banyak banget, sampai sekarang bahkan ya, kalau disuruh stand up lagi, nervousnya tuh nggak hilang. Orang tuh ngira kalau udah sering stand up akan lebih ringan. Enggak, tetap aja setiap mau pentas stand up tuh deg-degannya luar biasa parah. Karena dibandingkan dengan semua performance lain, stand up tuh yang judgement dari penontonnya tuh paling instan. Paling instan karena mereka langsung lihat reaksi lu. Kebalik, gue yang langsung lihat reaksi mereka. Langsung lihat reaksi Gue mereka. langsung tahu di detik itu juga kalau joke gue tidak lucu, tidak ada yang ketawa. Beda sama gue bikin film. Gue bikin film ya gue keluarin aja ke bioskop kan. Ya ada review keluar, ya gue bisa nunggu bisa enggak gitu. Tapi stand up tuh sangat melatih self control di panggung. Karena kadang-kadang tahu istilah heckler nggak? Orang yang akan gangguin lu kayak Ya, mereka making tuh noises. karena kita di panggung sendirian, spotlight semua di kita, mic di kita. Jadi kita benar-benar harus aware terus gitu loh, aware terus sama penontonnya, sama kondisi panggungnya dan sama flow dari semua joke yang kita bawain gitu. Kadang-kadang kalau kita nervous banget, kita lupa bahwa penontonnya juga lagi menikmati sebenarnya. Makanya gue selalu kalau lagi perform tuh, kalau joke-nya hit, penontonnya ketawa, gue pasti tunggu dulu mereka selesai ketawa baru gue geser Buat ke joke nikmatin berikutnya. ketawanya dulu. Iya, karena kalau mereka lagi ketawa gue hajar pakai joke berikutnya, kasihan gitu. Satu, pasti mereka nggak akan dapat konteks dari jokes berikutnya, karena mereka masih ngetawain yang tadi. Dan guanya sendiri juga akan makin lemah dapat punchline-nya, karena mereka nggak dengar konteks pertamanya. Tapi kalau misalnya ditranslate ke film nih, misalnya kayak lu bikin beat-beat yang komedi, misalnya kayak di Jumbo yang terkenal banget yang sub. Iya, itu lu ngetes dulu nggak ke tes audiens kayak ini akan hit atau enggak joke-nya di film gitu? Itu ada teknik-teknik yang lu pakai nggak sih dari Banyak. stand up comedy? Di stand up tuh ada teknik namanya callback. Callback, yes. Ya, nah sub itu adalah planting dan callback. Jadi walaupun di awal dia misalnya efek lucunya nggak sebesar itu, Yes. tapi at least itu masih masuk ke dalam karakternya Nurman. Karena Nurman kan agak punya dunianya sendiri ya, ngobrol sama kambing, bikin sepeda. Terus ternyata punya jurus sap. Kita nggak tahu apakah engkongnya itu mantan copet. Gue kan juga nggak tahu ya. Tapi dia bisa punya itu gitu. Nah, ketika di belakang di situasi yang sebenarnya kan komedi itu kan mematahkan ekspektasi. Yes. Sesuatu yang orang tidak duga. Di momen ketika ya lu udah nonton ya Yes. pas Ketika lu pakai itu di akhir ya, untuk meng-callback sapnya itu. ketika Jumbo lagi dipojokin sama penjahatnya, lu nggak akan duga yang ternyata dia keluarin adalah sap-sapnya gitu. Dan banyak sebenarnya kayak teknik-teknik penulisan stand up kayak rule of three, setup punchline, sebenarnya ada tanpa gue bilang ini adalah komedi gitu. Tapi ya. ternyata itu yang dipakai sebenarnya. Kepake banget. Dan mungkin teman-teman pasti ingat kalau Karian itu juga sempat muncul di web series Malam Minggu Miko sebagai tokoh Rian. Iya. Dan gimana sih Kak pengalaman lu sebagai aktor sama Kak Radit waktu itu di era itu? Gue juga harus berterima kasih sama Radit ya, karena menurut gue Malam Minggu Miko itu adalah sekolah film gue yang paling gratis. Itu sekolah film, maksudnya gue mungkin gak melewati semua semester anak sekolah film, tapi dalam terlibat di Malam Minggu Miko, gue terlibat dari penulisan sampai tayang. Jadi walaupun gue main di situ, tapi gue jadi tahu gitu kayak, oh orang lighting tuh kayak gini, oh orang kamera tuh ngapain, editor tuh ngapain, orang sound ngapain. Kalau Radit pengen ngambil adegan seperti apa, dia ganti lensa apa gitu. Jadi bener-bener dengan terlibat di situ gue merhatiin semua yang kerja dan kenalan juga sama krunya kan, dan kita ngobrol gitu. Jadi menurut gue itu salah satu yang ngebantu gue juga di Jumbo karena jadi tahu gitu kayak
decision kreatifnya harus mau ngapain kayak gitu. Dan apapun yang film atau karya sinema tuh ditulis sebenarnya 3 kali. 3 kali. Jadi lu ditulis pas saat lu nulis skrip, ditulis lagi kedua kali pas lu take, bisa jadi keluar improvisasi, bisa jadi lu nge-adjust sesuatu karena kondisi. Terakhir lu nulis lagi pas editing. Itu lu pelajarin semuanya Yes, di Malam Minggu Miko gitu. Jadi itu pun juga terjadi di Jumbo gitu. Apa yang menurut gua ternyata lebih lucu daripada skrip, gua simpen. Mungkin kalau lu udah nonton lu ingat karakter Don bilang, "Pak, pencet yang mana ini?" Iya. Itu nggak ada di skrip. Lu bisa ceritain lagi gak sih tentang film animasi lu yang judulnya Prognosis? Prognosis itu adalah tugas akhir gue ketika gue kuliah di US ngambil master animation. Tapi kan menariknya kalau kita tonton itu tanpa suara, bisa dibilang Ya. nggak ada suaranya. Itu ada kesulitan sendiri nggak sih waktu lu bikin Prognosis? Sebenarnya ini jujur ya, karena gue student, gue nggak punya uang buat bayar voice actor. Dah, sesimpel itu sebenarnya. Sejujurnya. Iya, tapi kemudian gue mengingat lagi bahwa American Golden Cinema semuanya mulai dari silent films, ya kan? Zaman dulu tuh nggak ada fasenya di mana film tuh hitam putih dan nggak ada suaranya. Yes. Tapi orang bisa mengerti cerita, bisa mengerti emosi. Jadi menurut gue sebenarnya harusnya, menurut gue pribadi ya, film yang bagus, dia visualnya udah berbicara. Yes. Lo kalau ngelihat tempat potong rambut anak-anak, itu kan sebenarnya mereka anteng tuh karena mereka nonton, mereka sebenarnya nggak terlalu dengar karena berisik. Yes. Tapi mereka ada sesuatu yang mereka lihat. Mereka bisa ngikutin ceritanya gitu. Jadi gue kadang-kadang suka ngetesnya tuh gitu. Apakah Jumbo juga salah satunya gitu. Gue ngelihat cutting Jumbo tuh enak apa enggak, soundnya gue matiin. Jadi kayak ini cukup nggak ya untuk nge-register bahwa Jumbo lagi iri, lagi sedih, lagi ngobrol sama Oma gitu. Jadi jangan sampai dialog itu satu-satunya cara untuk menyampaikan pesan dari adegannya gitu. Itu kali pertama gue hidup di negara yang punya 4 musim. Ya, jadi ternyata melihat salju itu tidak seindah Elsa ya teman-teman ya. Gue kira gue bisa, ternyata enggak. Dia seperti es serut aja, dan ternyata lumer jadi air. Terus kalau semua pernah tinggal di masa winter tuh, ada masanya setiap pagi tuh lo harus nge-clear drive-in lo gitu. Kalau enggak lo nggak bisa keluar dari apartemen. Yes. Dan menariknya adalah salju bisa jadi faktor utama kelas di cancel. Jadi kadang-kadang kalau snow day-nya terlalu lebat, ya kelasnya nggak ada kayak gitu. Tapi banyak banget sih pengalaman-pengalaman di Amerika yang menurut gue menarik ya. Satu, karena gue terbiasa banget di Indonesia manggil guru itu dengan Pak. Jadi di sana nggak pakai Pak. Langsung nama kan so asik banget kan. What's up Brian? Gitu. Brian? Siapa lu gitu kan. Tapi kan dulu biasanya kan Sir Brian. Dia bingung gitu kayak kenapa kamu manggil saya Sir. Sama lagi di kelas tuh kalau mau izin ke toilet kan kalau di Indonesia kan angkat tangan. Harus selalu izin. Iya kan, gue angkat tangan gitu kan. Ini gue malu sebenarnya karena gue angkat tangan kan. Yes Ryan gitu. Karena gue tuh the restroom. Jadi kayak aneh gitu, dikira gue mau nanya. Gitu ya, iya, just go. Kayak pergi aja gitu. Sama satu lagi yang menurut gue, dan gue melihat itu diaplikasikan di Amerika. Ternyata yang bener adalah semua pintu itu harusnya didorong keluar. Jadi kalau dari dalam sebuah ruangan ada emergency, ada kebakaran, itu semuanya harusnya didorong keluar. Orang masuk ke dalam itu pintunya harusnya ditarik. Di Indonesia nggak semua melakukan itu. Ada yang masuknya ke dalam. Sama satu lagi yang menurut gue aneh di Indonesia yang ternyata gue baru sadarin di sana ya. Saklar lampu kamar mandi itu jangan di luar. Karena lu bisa ngisengin orang kan, digelapin gitu. Ketika orang lagi di dalam toilet, saklarnya di dalam. Terus ya mungkin yang gue norak adalah air keran bisa diminum ya. Bisa diminum. Itu gue norak sih. Di sini udah ada beberapa kali ya, beberapa certain spots. Tapi yang juga menarik adalah di sana yang gue salut sekali adalah gue respect sama orang Amerika, porsi makannya sih. Porsi makanannya gede banget. Terus kayak gue mesen nih ke sebuah fast food gitu kan. Datang soda segini. Would you like to upsize that? Hah, ini belum di-upsize. Kalau udah gede ya. Ternyata bisa segini gitu. Jadi bisa dibilang porsinya jumbo ya di sana. Boleh. Ternyata butuh 3 segmen buat itu. Selama lu di sana tuh sempet kayak explore tentang industri film dan animasi di sana nggak sih Kak? Oh iya. Jadi di kampus gue memang pas spring break itu ada program kita akan berangkat kalau nggak ke LA doang sih. Kalau nggak LA ke Emeryville. Kita ada study tour gitu dan studio-studio luar itu kayak Disney, kayak Pixar, kayak DreamWorks dan yang lain-lain, Illumination. Mereka punya slot setiap spring break tuh untuk nerima study tour gitu.
yang gue salut adalah, apalagi gue ya sebagai seorang animator, memang industrinya kan besar di US, dan mereka nge-arsip kartun dari tahun 60-an tuh masih bagus banget. Gue tuh pernah ngeliat gambar asli frame dari kartun Tom and Jerry, ngambilnya pakai sarung tangan, gue cuma bisa lihat nggak bisa dipegang kayak gitu-gitu. Dan bahkan salah satu profesor gue di kampus tuh dulu animatornya South Park kayak gitu, jadi mereka masih punya apa ya, artifak-artifak. Jadi benar-benar praktisi gitu. yang ngerjain gitu ya, kayak bikin South Park gitu ya. Gue mau nanya dong, ada nggak sih satu fun fact yang belum pernah lo ceritain di wawancara apapun sebelumnya? Saya punya pengalaman mengecewakan sih gitu. Jadi dulu tuh waktu kecil, dulu tuh kan komersial TV atau brand itu kan suka cari talenta-talenta anak-anak ya. Nah, kalau mungkin teman-teman tahu ada satu brand margarin di Indonesia, margarin serbaguna yang kalengnya tuh kuning. Kuning. Di kalengnya itu ada gambar anak laki-laki makan roti yang diolesin margarin. Itu harusnya gue. Harusnya kalian. Jadi gue pernah audisi ke brand itu. Jadi brandnya tuh datang ke sekolah, manggilin semua anak-anak, terus kayak difoto semuanya, terus brandnya milih gue. Di hari pemotretan gue sakit demam. Jadi digantilah anak yang sekarang ada di kaleng margarin itu gitu. Yes. Nggak apa-apa, tapi dia cuma makan roti. Film saya box office. Weh. Mungkin kalau misal waktu itu lu yang jadi modelnya mungkin nggak ada Jumbo. Itu bisa mengubah masa depan. Iya benar juga sih. Enggak ya? Nggak lucu ya? Nggak lucu. Oke kalian, selanjutnya kita akan main game This or That. Gue akan ngasih lu beberapa pertanyaan dan lu harus jawab dengan cepat. Aduh. Tapi kalau misalnya mau kasih penjelasan alasannya kenapa juga boleh. Oke, Gitu. let's go. Kalian pilih Woody dari Toy Story atau Simba dari Lion King? Woody dari Toy Story. Kenapa? Karena dia apa ya? Journey-nya dia dari film Toy Story sampai Toy Story 2 sampai Toy Story 3 itu sangat signifikan, sangat profound menurut gue. Dari sadar bahwa menjadi favorit seorang anak itu bukan berarti dia tidak bisa share love-nya. Yang kedua adalah bukan berarti kalau anak itu grow up cintanya tuh hilang, jadi dia nggak harus masuk ke museum. Yes. Yang ketiga, tujuan toy diciptakan bukan cuma membahagiakan satu anak, Bukan tapi buat bisa Andy pindah doang, ke anak tapi bisa yang pindah lain. ke anak-anak yang lain. Lagian kalau Simba mah cuman soal jadi pemimpin gara-gara ayahnya turun, nggak seru. Oh. Singa kan singa? Iya Singa. Pilih naik permadani Aladdin atau terbang sama Peter Pan? Naik permadani Aladdin deh. Kenapa tuh? Gue tuh dulu pernah mikir gini ya. Jadi terbang kayak Peter Pan tuh kayaknya seru ya, punya kemampuan terbang. Tapi setelah gue pikir-pikir, kayaknya kalau gue sampai punya kemampuan terbang, kayaknya gue excited tuh cuman kayak 3 hari pertama, habis itu Masih mager pada deh. pertama doang ya? Habis itu mager gitu, kayak enggak, tidur aja gitu. Lagian kalau naik permadani tuh kayak banyak yang bisa dibawa gitu, snack, charger, power bank, taruh kan kayak karpet kan gitu. Bisa pengajian sambil terbang gitu. Jadi lebih inilah gitu. Oke, jadi naik permadani sama Aladdin ya? Iya. Enggak, Aladdinnya enggak usah, gua aja. Sendiri aja ya? Tinggi lu turun gitu. Selanjutnya, pilih Jumbo atau Malam Minggu Miko? Ya Jumbo lah. Jumbo ya? Jumbo lah. Ngapain malam minggu Radit udah kaya? Mending gue sekarang ini. Sekarang saatnya kalian. Dan pertanyaan terakhir, pilih lagu Selalu Ada di Nadimu, versi BCL atau versi Ariel? Aduh. Versi BCL. Versi BCL. Ya. Kenapa versi BCL? Karena Ariel nyanyinya cuma setengah. Ya karena lagunya itu kan dari ibunya Don. Yes. Dan ibunya Don yang meranin BCL. Jadi versi yang dari ibu tuh juga lebih menyentuh di hati gue sih. Menyentuh dan kebetulan versinya lebih lengkap juga. Iya. Tapi masih ada satu pertanyaan terakhir. Apa tuh? Dan tadi kan kalian ngomong pas kita lagi bahas Woody, bagaimana karakternya dia ini punya journey dari satu film ke film lainnya. Iya. Kira-kira lu punya mimpi nggak sih buat karakter Don dan karakter lainnya di Jumbo untuk punya journey yang selanjutnya? Jadi Jumbo tuh memang kita rancang sebagai sesuatu yang pengennya evergreen. Evergreen. Jadi gimana supaya yang nikmatin Jumbo tuh bukan cuma yang hari ini nonton gitu, tapi generasi-generasi berikutnya juga gitu. Dan
karena kita tujuannya pengen bikin Jumbo jadi evergreen, jadi memang sebenarnya dia bukan hadir hanya di satu film doang. Bukan hanya satu film. Ada bentuk lain dan ada kelanjutan ceritanya gitu. Tapi gue mesti ngecek dulu ya, kemarin kan Idul Adha, kambingnya Nurman masih ada apa nggak, mesti cek dulu. Takutnya udah nggak ada. Oke Sobat Amerika, itu dia podcast kita Main Kayak Amerika bersama Karian Adriandi. Makasih Karian udah datang ke sini. Semoga masih sering main Kayak Amerika untuk jadi speakers mungkin di acara-acara kita berikutnya. Tentunya snacknya nambah lagi lebih nambah lagi ya. Yes, thank you everyone. Untuk teman-teman yang udah tune in di episode ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you everyone. Thank you Karian. Itu dia Sobat Amerika podcast kita, Ryan Adriandi Main Kayak Amerika. Rian.